Halo, perkenalkan nama saya Kevin Triksatya Matehine dengan NIK 2230261 Prodi Perancangan Jalan dan Jembatan, jurusan Teknik Sipil, Politeknik Negeri Kupang. Di sini saya akan melanjutkan video dari yang sebelumnya, yaitu melanjutkan pembuatan penampang melintang dan koridor. Pertama yang perlu kita lakukan yaitu masuk ke kasih civil 3D. Nah, di sini di video sebelumnya saya sudah membuat video tutorial alinyemen vertikal. Sini saya juga sudah merapikannya dan untuk membuat penampang melintang kita perlu membuat assembly-nya. Klik di assembly, create assembly. Kita beri nama potongan melintang satu. Lalu untuk assembly type-nya kita memakai undivided crowned rod. Kalau jalannya tak terbagi pakai undivided, kalau yang terbagi pakai undivided. Karena jalan yang saya desain tidak terbagi, maka saya memilih undivided crowned rod. Oke, setelah itu terus kita menentukan lokasi di mana kita mau assembly. Klik saja, terus klik pada assembly-nya, klik klik tool tool plate. Terus yang pertama kita lakukan yaitu kita membuat lensnya. Klik pada lens. Sin- ab- Setelah itu lens super elevation AOR. Nah, di sini yang perlu kita rubah yaitu kita buat yang pertama, kita ubah side-nya dulu. Kita buat yang kanan dahulu. So, untuk width-nya, lebar lajur kita bisa lihat pada perhitungan kriteria perancangan kita. Untuk lebar lajurnya 3,5 meter. Untuk default slope-nya yaitu elevasi super elevasi normal 2%. Terus untuk F1 depth kita ambil dari perhitungan yang sudah kita lakukan untuk perkerasan jalan. Kita bisa lihat parameter sebelumnya di dalam perkerasan jalan. Jadi kita perlu menghitung dulu kebutuhan kekuatan lentur pada bahu jalan dengan jumlah ESA yang sudah kita jumlah di video sebelumnya dikali dengan 10%, maka didapat 0,7041. Maka didapat nah ini selesai hitung dua 200.000 dan 200.000 juga. Yang perlu kita lihat di sini untuk struktur lajur lalu lintasnya kita menggunakan ESA 5, jumlah ESA 5 jadi perkerasan jalan yaitu 2.800.000, maka dengan angka 7.800 kita merencanakannya dengan tema perkerasan ACWC 40, ACBC 65 dan 80 untuk lapis fondasi agregat A 200, lapis fondasi agregat kelas B 100, dan untuk bahu jalannya 60 ACBC fondasi LPA kelas A 200, LPA kelas B 100, termasuk ke dalam civil 3D lalu kita mengisi
satu nya dengan nilai dari ACWC-nya yaitu 0,04. Untuk P2D-nya kita perlu menjumlahkan ACBC-nya 65 ditambah 80 125 yaitu 0,125 125. Untuk base tape-nya kita pakai 200 0,2. Untuk subbase-nya lapis LPA kelas B 150 0,15. Oke, terus yang perlu kita rubah use super elevasinya yaitu kita pilih right length outside. Setelah itu kalau sudah kita klik pada bagian tengah dari assembly-nya. Nah, sudah muncul. Lalu untuk membuat bagian kirinya kita tinggal mengganti side-nya menjadi left dan klik pada bagian tengah dari assembly. Sudah jadi. Terus kita lanjutkan dengan membuat bahu jalan, yaitu klik pada eh, solder, klik pada solder external, pilih pilih right untuk bagian side-nya. Untuk solder width-nya kita bisa lihat pada perhitungan pada kriteria perancangan kita. Untuk lebar bahu luar 1,5 meter. Isinya 1,5. Untuk solder slope-nya yang persen ini kita bisa memakai nilai dari super elevasi bahu kita yang sudah kita desain. Ini 6%. Nah, untuk daylight soap-nya kita buat 2. Lalu untuk daylight with white-nya kita bisa lihat pada desain perancangan kita, kriteria perancangan, yaitu lebar bahu dalam 0,5. Untuk subbase slope-nya kita biarkan. Nah, untuk bab satu deck-nya kita bisa lihat pada tebal perkerasan, bagian tebal perkerasan yang sudah kita tentukan tadi di lingkaran hijau ini, yaitu ACWC-nya 60, kemudian rumah. Untuk P2 depth-nya kita isi 0.
karena tidak ada hasil di sini. Untuk base date-nya kita perlu eh, menghitung LPA, itu LPA dari eh, desain lajur lalu lintas kita yang tadi ini 40 dijumlah 65 dijumlahkan dengan 80 dijumlah dengan 200 dijumlah dengan 150 dikurangi dengan LPA dari 60 ditambah 200 ditambah 150 jadi 125. Satu dua lima, 125, 125 terus kita tambah dengan LPA 200 ya. Untuk supaya bahu jalan kita sama rata dengan lajur 0,325 ditambah kita. Untuk sub base state-nya kita pakai saja 150. Dan 1, 50. Kita lihat. Kalau sudah kita tinggal klik pada bagian ujung belakang ini, right, yes, dan right. Dari sini, setiap lima seharusnya harus dari sini. Ya, sudah rata kan guys. Nice. Selanjutnya kita akan membuat eh, daylight bands-nya. Kita lihat pada toolbar bagian kiri sini, kita cari daylight, klik, lalu daylight bands. Nah, di sini kita perlu kita atur dia itu
Nih, tidak ada yang perlu kita atur, kita yang mengubah pada site-nya. Kita buat yang paling dahulu. Klik saja pada bagian ujung kelihatan sini. Lalu untuk bagian kirinya tinggal pilih site-nya left. So, klik. So, sudah jadi. Kita saja. Lalu di sini kita akan membuat koridor. Kita buat koridornya dengan cara klik pada menu koridor. Koridor. Kalau kita ganti namanya menjadi koridor satu. Untuk koridor stylenya basic, alignment and profile, alignment kasih jalan. Untuk profilnya kita pakai elevasi rencana, assembly-nya potongan melintang satu yang tadi sudah kita buat. Dan untuk target surface-nya kita pilih control satu. Oke, lanjut di sini tidak ada yang perlu kita setting. Kita oke saja. Lalu kita review ya review koridor. Oke, review koridor kita seperti ini. Yang kita buat yaitu kita buat sampel lines. Kita buat yaitu sampel lines. Sampel lines tersedia pada nanti sampel klik pada sampel lines lalu klik spasi kasih jalan klik pada kasih jalan lalu kita main create di sini uh, perlu kita rubah namanya kita perlu rubah ini jalan rencana oke seperti ini kita perlu hanya menggunakan dua dari konturnya dan koridornya lalu buat sampel lain section name tidak perlu dirubah oke kita klik pada bagian sebelahnya klik pada parents of station yang perlu kita rubah di sini ini left swat width-nya yang awalnya 20 kita rubah menjadi 20 50 sama juga di sini 50 kita rubah menjadi 50 untuk sampling increments-nya kita buat dari false menjadi true untuk increment di bagian sini kita isi 100 sini 50 50 dan yang perlu kita buat lagi yaitu untuk age range star-nya kita buat menjadi true, age range n-nya true, age horizontal geometry-nya true, age super elevation-nya kritikalnya kita buat menjadi true. Selanjutnya kita tinggal di oke, lalu kita spasi saja.
akan muncul angka seperti itu, yaitu sampel dari lights. Selanjutnya yang perlu kita buat yaitu eh, multiply views-nya. Seperti di materi. Yang pertama kita masuk Civil 3D, klik pada section views, klik pada create multiply views, trase jalan, sistem terubah, section placement. Nah, di sini kita bisa milih untuk pakai kotak seperti ini, produce atau kita pilih draft saja. Saya pakai draft. Untuk offset range-nya masih sama. Eh, Terus kita tinggal create section views. Kita taruh di mana yang mau kita taruh. Klik di mana saja. Klik lanjut. Nah, seperti ini sudah dari multiplay views. Sudah saya atur juga tadi. Kalau mau mengaturnya kita klik pada kontaknya, kita pilih pada section views properties. Kita ubah warna garis sesuai keinginan. Eh, Sekian video dari saya. Sampai sini dulu. Terima kasih.